Halo, ketemu lagi dengan Miss Ella di pelajaran matematika. Nah, video kali ini kita akan berbicara tentang statistika. Ya, di kelas 7 kita sudah belajar tentang statistika, yaitu tentang penyajian data. Nah, di kelas 8 kita lebih belajar lebih dalam lagi tentang statistika, yaitu mengenai pengolahan data. Oke, seperti apa sih? Seperti yang tadi sudah misalnya sampaikan, di kelas 7 kita sudah belajar tentang statistika mengenai penyajian data. Nah, penyajian data itu bisa disajikan dalam bentuk satu tabel yang di dalamnya terdapat tabel nilai, ya, kolom nilai dan frekuensi. Yang selanjutnya adalah grafik, ya, ada grafik atau diagram batang, terus diagram garis, diagram lingkaran. Nah, masih ingat nggak nih dengan pelajaran kelas 7, statistika kelas 7? Saat itu kalian misalnya berikan suatu cerita dan kalian sajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Pasti ingat ya? Oke, pasti karena sudah ingat semuanya, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengolahan data. Nah, sebelum kita masuk ke pengolahan data, kita harus tahu dulu dong gimana pengumpulan datanya. Dalam pengumpulan data dalam statistika, kita mengenal populasi dan sampel. Apa itu populasi? Nah, populasi adalah sekumpulan objek berkarakteristik sama yang akan atau sedang diamati atau diteliti. Sedangkan untuk sampel yaitu bagian atau beberapa dari populasi yang mewakili dan menjadi objek penelitian. Contohnya nih, misalnya berikan contoh, untuk mengetahui kenaikan harga beras di pasar induk Cipinang, petugas bertanya kepada 50 pedagang beras di sana. Nah, menurut kalian populasinya apa yo? Nah, populasinya adalah seluruh pedagang beras di pasar induk Cipinang. Sampelnya? Untuk sampelnya adalah 50 pedagang beras di pasar induk Cipinang. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam pengolahan data. Ya, tadi pengumpulan data sudah, penyajian data sudah. Sekarang pengolahan data. Dalam pengolahan data itu kita ada empat, yaitu pertama min data tunggal atau nilai rata-rata. Nah, untuk SMP kita masih belajar dalam data tunggal, ya. Kalau untuk data kelompok nanti kalau kalian sudah ke SMA. Nah, min itu apa misalnya? Min itu adalah nilai rata-rata. Bagaimana cara menentukan? Yaitu di situ dituliskan ada X, atasnya ada garis ya. Itu kita baca sebagai X bar. Jadi X bar atau nilai rata-rata adalah jumlah semua data. X1 tambah X2 tambah X3 ditambah titik-titik sampai ditambah X ke N dibagi N. N itu frekuensinya atau jumlah frekuensinya. Keterangan. Nah, X bar itu artinya rata-rata, X1, X2 sampai Xn itu adalah datum ke 1, 2 dan seterusnya sampai ke N, dan N adalah banyaknya datum atau frekuensi. Nah, itu adalah cara bagaimana kita menentukan nilai rata-rata atau min dari data tunggal. Berikutnya adalah pengolahan data, berikutnya adalah modus. Wah, modus apa ya? Aduh, kalian modus nih. Nah, modus di dalam statistika yaitu nilai yang paling banyak muncul atau frekuensi yang paling besar. Jadi nanti kalau kalian sudah bisa mengumpulkan data, sudah bisa menyajikan data, kalian lihat nih nilai yang paling banyak muncul atau frekuensi yang paling banyak itu nilai yang mana. Nah, itu namanya modus. Pengolahan data berikutnya yaitu median. Median atau nilai tengah dari data terurut. Nah, untuk data terurut X1, X2, X3 sampai Xn, ya, jadi kita mencari nilai tengahnya. Jika N-nya ganjil, N itu maksudnya frekuensinya ganjil, maka median atau kita simbolkan M itu adalah data ke N ditambah 1. Ya, jadi frekuensinya berapa ditambah 1. Sedangkan kalau frekuensinya genap, berarti mediannya adalah data ke 1/2N ditambah data ke 1/2N ditambah 1/2. Nah, keterangannya adalah ME sama dengan median.
X1, X2 sampai Xn adalah datum ke 1, 2 sampai datum ke N, dan N adalah banyak datum atau frekuensi. Nah, tapi Miss Ella selalu menyampaikan ke anak-anak, kita nggak usah bingung deh pakai 2 rumus ya kan. Kita pakai 1 rumus juga bisa kok. Nah, tapi nanti pasti untuk frekuensi genap hasilnya akan koma. Jadi setelah itu kita tinggal ambil data sebelum dan sesudah dan ambil tengahnya. Oke, nanti kalau udah di latihan soal kalian akan paham apa yang Miss Ella sampaikan barusan. Untuk pengolahan data selanjutnya yaitu tentang kuartil. Apa sih kuartil misalnya? Kuartil itu adalah suatu data ya kan. Suatu data kita bagi menjadi 4 bagian. Ya, jadi suatu data yang sudah terurut kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, untuk kuartil tengah atau Q2 itu sama dengan median. Nah, sampai dengan kuartil tengah kita bagi data itu menjadi 2, yaitu di tengah-tengahnya namanya Q1, itu namanya kuartil bawah. Dan dari batas median ke kuartil ke data yang akhir kita bagi 2 daerah, itu jadi kuartil 3 atau kuartil atas. Nah, bagaimana cara menentukan datanya? Untuk kuartil bawah berarti N/4 data. Jadi itu semuanya dibagi, bukan semuanya ya, jadi suatu data menjadi 4 bagian. Oke, baik anak-anak, itu tadi penjelasan singkat tentang statistika ya, mulai dari penyajian data, pengumpulan data, dan pengolahan data. Jadi mohon maaf sebenarnya harus pengumpulan data baru penyajian data ya nak ya, tapi tadi misalnya menyampaikan kita mengingatkan kembali bagaimana tuh penyajian data. Ya, karena kita sudah membahasnya di kelas 7. Oke, selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas yang ada di kuintal ya. Nanti setelah sudah dikerjakan silakan kirim kembali ke kuintal. Pada pertemuan berikutnya kita ketemu lagi di soal-soal yang lebih kompleks lagi. Oke? Sampai ketemu. Dadah.